Persyaratan pengajuan pajak pendapatan sewa non-penduduk untuk AS, Panduan Komprehensif. Persyaratan pengajuan pajak pendapatan sewa non-residen di AS dapat menjadi topik yang kompleks dan membingungkan bagi mereka yang tidak memahami undang-undang perpajakan. Sebagai warga negara atau penduduk non-AS, penting untuk memahami kewajiban pajak yang timbul karena memiliki properti sewaan di Amerika Serikat. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan hukuman dan denda. Internal Revenue Service, IRS, mewajibkan orang asing non-resident yang menerima pendapatan sua dari properti AS untuk mengajukan pengembalian pajak setiap tahun. Hal ini berlaku baik bagi individu maupun korporasi. Pengembalian pajak harus diajukan pada formulir 1040NR dan harus mencakup semua pendapatan sewa yang diterima sepanjang tahun, serta segala pengeluaran yang terkait dengan properti sewaan. Orang asing yang bukan penduduk juga harus membayar pajak pemotongan atas pendapatan sewa mereka, yang biasanya sebesar 30 RI pendapatan kotor sewa. Penting untuk dicatat bahwa beberapa negara mempunyai perjanjian pajak dengan Amerika Serikat yang mungkin mengurangi atau menghilangkan pajak pemotongan atas pendapatan sewa. Orang asing yang bukan penduduk harus berkonsultasi dengan profesional pajak atau IRS untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat perjanjian pajak. Secara keseluruhan, memahami persyaratan pengajuan pajak pendapatan sewa non-penduduk di AS sangat penting untuk mematuhi undang-undang perpajakan AS dan menghindari potensi penalti atau denda. Pengertian pajak penghasilan sewa non-residen. Orang asing bukan penduduk yang menerima pendapatan sewa dari sebuah properti di Amerika Serikat diharuskan untuk mengajukan pengembalian pajak ke Internal Revenue Service, IRS. Pendapatan sewa umumnya dikenakan tarif pajak tetap sebesar 30%, kecuali perjanjian pajak menetapkan tarif yang lebih rendah. Untuk menentukan pendapatan sewa kena pajak, orang asing bukan penduduk harus menghitung pendapatan sewa kotor yang diterima selama tahun tersebut dan kemudian mengurangi biaya-biaya yang diperbolehkan terkait dengan properti sewaan. Pengeluaran yang diperbolehkan mungkin termasuk pajak properti, bunga hipotek, asuransi, perbaikan, dan pemeliharaan. Penting untuk dicatat bahwa orang asing yang bukan penduduk harus menyimpan catatan akurat tentang semua pendapatan dan pengeluaran sewa yang berkaitan dengan properti sewaan. Catatan-catatan ini harus disimpan setidaknya selama 3 tahun sejak tanggal pelaporan pajak. Namun, kerugian tersebut tidak dapat digunakan untuk mengimbangi jenis pendapatan lain, seperti gaji atau pendapatan investasi. Selain mengajukan pengembalian pajak ke IRS, orang asing bukan penduduk juga mungkin diminta untuk mengajukan pengembalian pajak negara bagian dan lokal. Aturan pajak negara bagian dan lokal berbeda-beda bergantung pada negara bagian atau lokasi di mana properti sewaan berada. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional pajak untuk menentukan persyaratan pengajuan untuk setiap negara bagian dan wilayah. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional pajak untuk menentukan persyaratan pengajuan untuk setiap negara bagian dan wilayah. Undang-Undang Pajak AS untuk pendapatan sewa non-penduduk. Orang asing non-residen yang memiliki properti sewaan di Amerika Serikat diharuskan untuk mengajukan pengembalian pajak dan membayar pajak atas pendapatan sewa mereka. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang perpajakan ini dapat mengakibatkan hukuman, denda, dan bahkan tindakan hukum. Bagian ini akan memberikan ikhtisar Undang-Undang Perpajakan AS untuk pendapatan sewa non-residen, termasuk Undang-Undang Pajak Penanaman Modal Asing dalam Properti Real, FIRTA, dan Kode Pendapatan Internal Bagian 871. Penanaman modal asing dalam Undang-Undang Pajak Properti Real, FIRTA. FIRTA adalah undang-undang perpajakan yang mewajibkan orang asing yang bukan penduduk untuk membayar pajak atas penjualan real estate AS. Berdasarkan FIRTA, pembeli real estate AS diharuskan menahan 15 RI harga pembelian dan mengirimkannya ke IRS. Pemotongan pajak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang asing non-residen membayar bagian pajak yang adil atas penjualan real estate AS. Kode Pendapatan Internal Bagian 871. Kode Pendapatan Internal Bagian 871 mewajibkan orang asing yang bukan penduduk untuk membayar pajak atas pendapatan mereka yang bersumber di AS, termasuk pendapatan sewa dari properti di AS. Orang asing yang bukan penduduk akan dikenakan tarif pajak tetap sebesar 30% atas pendapatan sewa mereka,
kecuali mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak yang berlaku. Orang asing non-residen yang memiliki properti sewaan di Amerika Serikat harus mengajukan pengembalian pajak AS, formulir 1040NR, dan melampirkan jadwal E untuk melaporkan pendapatan sewa mereka. Mereka juga harus mendapatkan nomor pokok wajib pajak orang pribadi, ITIN, dari IRS untuk mengajukan pengembalian pajaknya. Kesimpulannya, orang asing non-residen yang memiliki properti sewaan di Amerika Serikat harus mematuhi Undang-Undang Perpajakan AS dan mengajukan pengembalian pajak untuk melaporkan pendapatan sewa mereka. Memahami Undang-Undang Perpajakan ini dan mencari nasihat profesional dapat membantu orang asing yang bukan penduduk menghindari hukuman dan tindakan hukum. Persyaratan pengajuan pendapatan sewa non-penduduk. Orang asing non-residen yang memperoleh pendapatan sewa dari properti real estate AS diharuskan untuk mengajukan pengembalian pajak AS dan membayar pajak atas pendapatan sewa mereka. Formulir berikut harus diserahkan untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan AS. Formulir 1040NR. Formulir 1040NR adalah surat pemberitahuan pajak penghasilan orang asing bukan penduduk AS. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pendapatan sewa yang diterima dari properti real estate AS. Orang asing yang bukan penduduk harus mengajukan formulir ini jika mereka memiliki pendapatan sewa dari sumber di Amerika Serikat yang tidak secara efektif berhubungan dengan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. Formulir 8288. Formulir 8288 adalah surat pemberitahuan pemotongan pajak AS untuk disposisi oleh orang asing atas kepentingan properti real AS. Formulir ini digunakan untuk melaporkan penjualan properti real estate AS oleh orang asing yang bukan penduduk. Orang asing non-residen yang menjual properti real estate AS akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 15 RI hasil kotor penjualan. Formulir 8288 digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong dan mengirimkannya ke IRS. Formulir W8EC. Formulir W8EC adalah surat pernyataan klaim orang asing bahwa pendapatan secara efektif berhubungan dengan kegiatan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. Formulir ini digunakan untuk mengklaim pengecualian pemotongan pajak atas pendapatan sewa yang secara efektif terkait dengan perdagangan atau bisnis AS. Orang asing non-residen yang memiliki pendapatan sewa yang secara efektif terhubung dengan perdagangan atau bisnis AS dapat mengklaim pengecualian pemotongan pajak dengan mengisi formulir W8EC. Singkatnya, orang asing non-residen yang memperoleh pendapatan sewa dari properti real estate AS diharuskan untuk mengajukan pengembalian pajak AS dan membayar pajak atas pendapatan sewa mereka. Formulir yang perlu diisi antara lain formulir 1040NR, formulir 8288, dan formulir W8EC. Pengurangan dan kredit pajak. Orang asing non-residen yang memperoleh pendapatan sewa dari properti di Amerika Serikat mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan dan kredit pajak tertentu. Pengurangan dan kredit ini dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang terutang atas pendapatan sewa. Pengurangan terperinci. Orang asing yang bukan penduduk dapat mengklaim pengurangan pajak mereka secara terperinci. Pengurangan ini mencakup biaya yang berkaitan dengan properti sewaan, seperti pajak properti, bunga hipotek, perbaikan dan pemeliharaan, serta penyusutan. Penting untuk dicatat bahwa orang asing yang bukan penduduk tidak dapat mengklaim potongan standar. Sebaliknya, mereka harus memerinci potongan mereka untuk mengklaim manfaat pajak. Kredit pajak luar negeri. Orang asing non-residen mungkin juga memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak luar negeri. Kredit ini memungkinkan pembayar pajak untuk mengimbangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah AS terhadap pajak yang dibayarkan kepada pemerintah asing. Untuk mengklaim kredit pajak luar negeri, orang asing non-residen harus mengajukan formulir 1116 dengan pengembalian pajak mereka. Formulir ini menghitung jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diklaim. Penting untuk menyimpan catatan yang akurat tentang semua pajak luar negeri yang dibayarkan untuk mengklaim kredit tersebut. Wajib pajak juga harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menerima kredit, seperti memiliki tax home di luar negeri. Secara keseluruhan, orang asing non-residen yang memperoleh pendapatan sewa dari properti di Amerika Serikat harus menyadari pengurangan pajak dan kredit yang tersedia bagi mereka.
Dengan memanfaatkan manfaat ini, mereka dapat mengurangi kewajiban pajak dan mempertahankan lebih banyak pendapatan sewa. Kewajiban pajak negara. Selain kewajiban pajak federal, tuan tanah non-residen juga harus mempertimbangkan kewajiban pajak negara bagian. Setiap negara bagian memiliki peraturan dan regulasi perpajakannya sendiri, jadi penting untuk meneliti persyaratan spesifik negara bagian tempat properti sewaan berada. Beberapa negara bagian mewajibkan tuan tanah non-residen untuk mengajukan pengembalian pajak pendapatan negara bagian, sementara negara bagian lainnya tidak. Misalnya, California mewajibkan tuan tanah non-residen untuk mengajukan pengembalian pajak pendapatan negara bagian jika pendapatan sewa mereka melebihi ambang batas tertentu. Di sisi lain, Florida tidak memiliki pajak pendapatan negara bagian, sehingga tuan tanah non-residen tidak perlu mengajukan pengembalian pajak pendapatan negara bagian. Beberapa negara bagian juga mewajibkan tuan tanah non-residen untuk memotong pajak pendapatan negara dari pembayaran sewa. Misalnya, di Hawaii, tuan tanah non-residen harus menahan 7,25 RI pendapatan kotor sewa dan menyetorkannya ke negara bagian. Kegagalan untuk menahan dan mengirimkan jumlah yang diperlukan dapat mengakibatkan denda dan bunga. Penting bagi tuan tanah non-residen untuk memahami kewajiban perpajakan negara bagian mereka dan mematuhi semua undang-undang perpajakan negara bagian. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan denda, bunga, dan kemungkinan tindakan hukum. Tuan tanah non-residen mungkin ingin mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan profesional perpajakan yang memahami undang-undang perpajakan negara bagian untuk memastikan kepatuhan. Bantuan dan sumber daya profesional. Persyaratan pengajuan pajak pendapatan sewa non-residen di AS bisa jadi rumit dan membingungkan. Untungnya, ada beberapa sumber daya yang tersedia bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan prosesnya. Akuntan publik bersertifikat. Akuntan publik bersertifikat, CPA, adalah profesional berlisensi yang berspesialisasi dalam persiapan dan perencanaan pajak. Mereka dapat memberikan bantuan yang berharga kepada non-penduduk yang membutuhkan bantuan dalam pengajuan pajak pendapatan sewa mereka. CPA dapat membantu memastikan bahwa semua formulir yang diperlukan dilengkapi secara akurat dan tepat waktu. Mereka juga dapat memberikan panduan mengenai strategi perencanaan pajak yang dapat membantu meminimalkan kewajiban pajak. Pengacara pajak. Pengacara pajak adalah profesional hukum yang berspesialisasi dalam hukum perpajakan. Mereka dapat memberikan bantuan kepada non-residen yang mempunyai situasi perpajakan yang rumit atau yang menghadapi masalah hukum terkait perpajakan. Pengacara pajak dapat membantu memastikan bahwa wajib pajak mematuhi semua undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka juga dapat memberikan perwakilan jika terjadi audit atau perselisihan terkait perpajakan lainnya. Sumber daya layanan pendapatan internal. Internal Revenue Service, IRS, menyediakan berbagai sumber daya bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam pengajuan pajak mereka. Non-penduduk dapat mengunjungi situs web IRS untuk mengakses berbagai sumber daya bermanfaat, termasuk formulir pajak, instruksi, dan publikasi. IRS juga menawarkan saluran bantuan bebas pulsa yang dapat dihubungi oleh wajib pajak untuk mendapatkan bantuan terkait pertanyaan perpajakan mereka. Kesimpulannya, persyaratan pengajuan pajak pendapatan sewa non-residen di AS bisa jadi menantang, namun ada beberapa sumber daya yang tersedia bagi pembayar pajak yang membutuhkan bantuan. Dengan bekerja sama dengan CPA, pengacara pajak, atau memanfaatkan sumber daya IRS, non-penduduk dapat memastikan bahwa pengajuan pajak mereka akurat dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kunjungi situs web kami atau hubungi kami jika ada pertanyaan.